Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ges Sriwendari dengan NPM A1G019002 dari kelas 3A. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Politik dan Bela Negara. Dosen pengampu Dr. Puspada Juwita MPD dan Panusetiono MPD. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya jelaskan tentang siapa feodal dan plotter dalam pemikiran Karl Marx. Kita harus tahu siapa Karl Marx. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818, meninggal pada tanggal 14 Maret 1883. Pada umur 64 tahun. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonomi, sejarawan, pembuat teori politik, sosiologi, jurnalis, dan sosialisasi revolusioner asal Jerman. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang siapa feodal dan plotter dalam pemikiran Karl Marx. Yang pertama kita bahas dulu siapa feodal. Feodal adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik atau sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaim melalui kerjasama dengan pemimpin lokal sebagai mitra. Sedangkan plotter adalah masyarakat kelas kedua setelah kelas kapitalis yang hidup dari gaji hasil kerjanya. Banyak stereotip yang memandang bahwa plotter hanya terbatas sebagai masyarakat kelas rendah. Pekerjaan mereka tak lepas dari buruh, tani, nelayan, atau orang-orang yang berkuatan dengan pekerja tangan, baca, atau pekerja kasar. Pertikaian antara kelas feodal dengan kelas bourgeois bukanlah pertikaian antara kelas penekan dan kelas ditekan. Mengapa? Karena sesungguhnya kelas yang ditekan oleh kaum feodal adalah kelas petani yang terikat dengan tanah. Kelas petani, kelas yang ditekan, baik dari kelas feodal maupun dari kelas bourgeois. Ibarat seekor kelinci yang terjepit dua ekor gajah yang berkelahi. Kedua ekor gajah itu adalah kelas feodal dan kelas bourgeois, sedangkan sang kelinci adalah petani. Teori pertentangan kelas itu ditimba Marx dari abad pertengahan di Eropa, rentang waktu antara zaman klasik dan Renaisia. Golongan tukang pada waktu itu bertumbuh menjadi kelas saudagar dan industriawan, yang kemudian disebut kelas bourgeois, lalu menjadi anti kelas feodal tersebut. Membuahkan kelas berupa kelas kapitalis. Selanjutnya tampak dukungan oleh fakta sejarah Marx berspekulasi menduga bahwa proses dialektik berlanjut terus dengan timbulnya kelas baru, yaitu kelas proletar. Sebagai antitesa dari kelas kapitalis, revolusi kelas proletar itu akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas. Dan nilai akhir sejarah pertentangan kelas menurut spekulasi Marx. Kemudian Marx berangan-angan lebih lanjut, yaitu masyarakat tanpa kelas ini nanti dapat berjalan tanpa negara. Semua orang bekerja sesuai dengan mempunyai kemampuan dan mendapatkan sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk itu diperlukan waktu antara yang dikendalikan oleh diktator proletar tadi. Menurut Marx, negara harus bubar oleh karena negara ini tidak lain adalah alat kertas dari kelas atas yang menekan kelas bawah, yaitu kelas feodal menekan kelas bourgeois dan kelas kapitalis menekan kelas proletar. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.